Oke guys, waktunya Mi baca curhat kalian. Mi boleh bagi cerita, tapi nama saya disensor ya Mi. Ini kisahku waktu umur 16 tahun, 2007. Dulu saya anak pondokan dan dijodohkan sama ibu saya. Awalnya saya nggak mau nerima perjodohan ini, tapi karena terpaksa saya nggak dikasih uang di pondok, akhirnya saya pulang. Kesengsaraan belum berhenti. Ayah saya kerjanya merantau Mi di Sumatera. Dan di rumah cuma ada ibu, adik, dan juga saya. Beberapa bulan di rumah ibu saya nggak pernah masak buat saya. Sampai akhirnya dengan terpaksa saya terima perjodohan itu. Keadaan mulai membaik, ibu sudah mulai masak, saya minta uang dikasih karena saya menerima perjodohan ini dan inilah awal mula kesengsaraan saya. Agustus 2007 saya menikah dengan pria pilihan ibu saya. Ayah saya yang merantau pulang dan kerja di rumah. Pernikahan saya sudah jalan 2 bulan, saya sudah mulai menerima suami saya. Tapi ada hal yang saya rasakan, ternyata ibu dan suami selingkuh. Mungkin bukan firasat, tapi pertanda nyata. Cuman waktu itu saya masih polos mungkin ya. Suami dan ibu saya di dalam kamar berdua berjam-jam. Posisi suami saya cuma pakai anduk aja, dan waktu itu saya cuma marah dan tanya ngapain. Dan dijawab kerokan. Kok ada ibu kayak gini? Kedua dan seterusnya sama aku cuman dijawab kerokan kedua dan seterusnya sama aku cuman dijawab alah terserah. Dan yang terakhir, astagfirullah, kedua dan selanjutnya dia melihat kejadian itu cuma dijawab halah terserah. Yang terakhir saya melihat dengan mata kepala mereka berdua tidur berdua berpelukan. Saat itu juga aku ngamuk dan minta cerai. Mereka berdua nggak ada yang ngaku, malah saya yang dimarahin balik sama ibu saya. Guys, ini baru masalah yang menurut Mimi level dan skalanya luar biasa. Maaf banget, bukan menyepelekan permasalahan lain dalam rumah tangga ya. Ini Mimi bacanya aja udah I have no idea. Lanjut dulu ya. Kayak saya aku ceritain kayak gini gak percaya soalnya dia tidak melihat sendiri. Dan akhirnya saya pisah rumah, dia balik ke rumahnya dan saya di rumah saya. Penderitaan gak sampai sini aja Mi. Ibu saya semakin membenci saya. Dia semakin tidak mau lagi mengurus saya. Sampai akhirnya 2008 saya keluar dari rumah cuman membawa ijazah sama fotokopi kartu keluarga. 2010 saya ngajuin perceraian dan sekarang saya sudah cerai selama saya keluar dari rumah. Saya kerja, dan alhamdulillah Mi, saya bisa kerja sambil ngejar paket C. Dan saya setelah itu bisa kuliah di kebidanan. 2016 saya lulus. Udah guys, titik. Sampai situ ceritanya. Wow, Mi masih shock sih sama ceritanya. Banyak banget emosi dari satu curhatan teman kita yang ini. Saya berhenti sampai di situ, dia bilang tahun 2016 dia udah lulus kebidanan. Which is Mimi yakin berarti itu artinya sekarang dia udah jadi bidan. Congrats. Dan 2016 itu adalah 7 tahun yang lalu. Yakin ada banyak banget hal yang bisa terjadi ya. 7 tahun itu waktu yang sangat lama. Ada ribuan bahkan jutaan kejadian yang mungkin bisa terjadi sama kamu. Dan Mimi benar-benar berharap walaupun yang namanya hidup itu pasti ada jatuh bangun, pasti banyak ujian, pasti banyak cobaan. Besar banget harapan Mimi supaya kamu di hari ini, di titik ini, udah jadi kamu yang merdeka, bahagia, lepas dari trauma masa muda kamu, udah tumbuh jadi perempuan dewasa yang gak cuman mandiri, gak cuman kuat, tapi yang paling penting bahagia. Yang jelas Mimi cuma bilang makasih kamu udah share cerita se-powerful ini buat kita semua. Thank you for trusting me, reading your story. Izinin teman-teman kita di sini semua juga dengerin ceritanya. Mimi cuma bisa bilang kamu tuh perempuan yang hebat banget. Kamu tuh inspirasi. Kamu tuh sesuatu yang sangat positif. Bukan karena kamu udah ngelewatin cobaan itu ya. Semua orang di dalam hidup ini punya cobaan, punya ujian. Yang membuat kamu spesial adalah bagaimana kamu baru aja nunjukin dan ceritain ke kita semua. Kalau dalam kondisi sesempit apapun, kamu tetap memilih untuk fokus mengembangkan diri kamu dan ngejar cita-cita kamu. Dalam keterpurukan, di dalam trauma yang sangat besar, bahkan ini kejahatan yang dilakukan sama ibu kandung sendiri. Kamu bahkan masih sanggup melihat kesempatan buat diri kamu sendiri. Kesempatan yang gak kamu sia-siain. Karena kamu tahu, kamu layak untuk dapetin sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang kamu lagi laluin saat itu. Instead of kamu merusak hidup kamu, berpetualang kesana kesini mencari sandaran kenyamanan. Biasanya berpetualang mencari kesandaran kenyamanan dari orang-orang yang trauma, itu berakhirnya adalah kegagalan-kegagalan baru yang mungkin jauh lebih menyakitkan. Tapi kamu nggak memilih itu. Kamu langsung memilih fokus sama diri kamu, lari kemana-mana untuk cari perlindungan, untuk cari kesembuhan mental. Yang kamu lakukan adalah nyelesain sekolah, kuliah,
nyari kerja, bahkan udah lulus jadi bidan. Masya Allah, kamu itu udah menang. Dan pemenang seperti kamu adalah contoh buat kita semua. Kalau tahun 2007 itu kamu umurnya 16, berarti 2023 ini kamu umurnya 32 tahun, berarti udah di usia yang mungkin kamu udah berkeluarga lagi, udah punya anak mungkin. 7 tahun membawa status bidan, harusnya per hari ini karir kamu juga lagi bagus-bagusnya. Seneng banget baca cerita yang ini. Sukses terus, salam buat keluarga kamu. Sarange!